Usai menang telak atas Brunei, tantangan lebih berat menanti Indonesia Under-23. Timnas Filipina siap menjadi penghalang berikut bagi Garuda Muda di Piala AFF Under-20 2025. Laga kedua Grup A, Jumat malam 18 Juli akan jadi ujian kesabaran dan kecermatan. Skuad Gerald Vandenberg harus menyiapkan strategi berbeda agar tak terjebak frustasi. Skor besar di laga pertama tak bisa jadi patokan. Filipina Under-23 menunjukkan kualitasnya saat menumbangkan Malaysia dan layak diwaspadai. Untuk meladeni Filipina, Garuda Muda harus menyiapkan variasi serangan dan mengantisipasi counter attack The Ascals. I think it's more crazy that we play a game, and if you lose tomorrow, you're out, and we don't start the tournament because the last team is not count, and I think it's strange. Normally you play the same time, 3 games, and it's like that. But okay, I surprised in I know the Philippines have always good young players, and it's the same with Malaysia. There is not a big gap with Indonesia, with Malaysia, and with the Philippines. So we know that, but okay, we have to show that we are better, and that's difficult, but we will try. Gerald Vandenberg diperkirakan tetap menurunkan formasi 3-4-3 yang ofensif. Gaya menyerang tetap jadi identitas Garuda Muda. Akan ada sedikit penyegaran di lini belakang. Kadek Arel bakal menggantikan Brandon Schineman untuk memperkuat pertahanan. Cahya Supriyadi kemungkinan kembali di bawah Mister Gawang. Cahya disimpan pada laga pertama dan kini siap tampil untuk menjaga fokus tim. Saat ini Indonesia masih menempati peringkat pertama Grup A. Posisi ini harus dipertahankan untuk menjaga peluang lolos demi asa juara. Dari Jakarta, Maulana Iqbal dan Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, jika menang atas Filipina, Garuda Muda memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF Under-23. Tapi lawan tidak bisa dianggap remeh setelah mengalahkan Malaysia di laga perdana 2-0. Lalu bagaimana peluang timnas Garuda Muda kita? Apakah bisa memperpanjang rekor tak terkalahkan? Sekaligus sebelum kebobolan dari Filipina, mari sama-sama kita diskusikan bersama narasumber kami, analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Terima kasih bersama kami. Pertanyaan pentingnya, Filipina bukan kaleng-kaleng juga, tidak bisa dianggap remeh, tapi peluang kita seperti apa, Bung? Paling enggak mereka tidak, dalam tanda kutip, tidak semudah Brunei lah. Ya, kalau saya lihat ketika dia bermain melawan Malaysia, mereka lebih, saya juga agak kaget melihat perkembangan sepak bola Filipina sebetulnya. Karena Filipina kita kenal bukan negara sepak bola. Mereka lebih negara basket, negara baseball, yang sepak bola bagi mereka tuh olahraga nomor 2 lah. Nggak kayak Indonesia, nggak kayak Thailand, nggak kayak Vietnam. Jadi saya lihat perkembangannya luar biasa. Tapi saya lihat memang ada beberapa pemain diaspora yang mereka punya, bahkan di senior pun kan sudah lama mereka itu yang untuk mengisi kekosongan. Ya, sebagai menurut saya sebagai booster untuk membuat sepak bola Filipina lebih menarik bagi anak-anak muda. Dan kelihatan betul progresnya sekarang terlihat paling tidak pada U23 ya. Kalau seniornya masih belum terlalu stabil lah. Tapi U23 ini menurut saya cukup harus memberi catatan kritis kepada siapapun yang akan berhadapan dengan mereka entah itu di kejuaraan di Asia Tenggara atau di Asia, karena progres mereka sangat bagus. Dan kemarin saya lihat permainan mereka tidak seperti Filipina biasanya, sangat bertenaga, technically juga sangat bagus. Jadi percaya diri luar biasa juga, dan eager mereka untuk memenangi laga itu kelihatan betul. Serius. Mereka sangat ingin untuk memenangi laga. Itu nggak pernah terjadi pada Filipina. Dan artinya saya lihat, pembinaan mereka berhasil dong. Ya lebih kepada barangkali saya tidak terlalu jelas apa yang mereka lakukan, tapi ketika mereka mendatangkan pemain-pemain diaspora jauh sebelum Indonesia, kira-kira 5 tahun lebih dulu daripada Indonesia, mereka sudah kelihatan betul ada niat untuk membuat sepak bola mereka lebih berbicara paling tidak di level Asia Tenggara. Dan sekarang memang kelihatan di U23 mereka cukup punya kemajuan yang signifikan saya lihat sejauh ini. Oleh sebab itu ketika
dalam beberapa kesempatan Indonesia menang 8-0 melawan Brunei, saya bilang ini lawannya Brunei. Brunei itu tidak ada sejarahnya bisa merepotkan Indonesia di semua ajang, mau di SEA Games, mau di AFF. Jadi mereka, dan kelihatan kemarin itu kayaknya bukan pemain sepak bola, ini kayaknya anak mahasiswa gitu loh. Tidak mengecilkan mereka, tapi mereka memang sepak bola bukan katup pengaman bagi masyarakat Brunei, lebih kepada hobi. Tapi tahap awal kita mendapatkan 8 dari Brunei itu kan minimal untuk pemicu semangat kita, oke dong, Bung? Oh iya dong, oh iya itu jelas. Dan lawan pertama Brunei yang menurut saya tidak terlalu kuat, sehingga confidence kan luar biasa terjaga. Kelihatan sebetulnya pemain-pemain, ya di sisi lain Indonesia ini kan banyak pemain yang sudah bermain bersama, bahkan beberapa pemain sudah tampil untuk tim senior. Jadi menurut saya confidence-nya memang tinggi sekali, dan secara kualitas memang jauh di atas Brunei. Kalau kita lihat pemain yang baru masuk ke starting line up seperti Brandon Schoenemann, itu kan juga tampil bagus sekali gitu loh, meskipun ada 1-2 blunder, tapi oke lah gitu loh ya. Di sektor kanan kirinya Raihan bermain sangat bagus, Donitri di belakang membantu pertahanan, masuk ke posisi gelandang sebagai orang yang pertama mengatur serangan. Kelihatan betul jauh lebih efisien, lebih cantik. Jadi di luar kemampuan Filipina yang menurut saya cukup mengejutkan, saya sih masih optimis Indonesia bisa meraih kemenangan, bahkan bisa lebih dari 2 gol. Ya kalau bermain dengan disiplin, tidak sombong seperti kemarin. Kan kemarin sebetulnya juga Jens Raven mendapatkan teguran dari Gerard van den Burg karena dia dianggap terlalu sombong dalam tanda kutip ya. Pemain muda jangan tersombong dulu lah, lu belum apa-apa, kira-kira begitu Gerard van den Burg mengatakan. Ya, tapi laga lawan Brunei Anda ukurannya itu laga beneran nggak sih? Atau masih hitungan pemanasan kita? Laga beneran nanti malam kita sama Filipina? Secara teknis sebetulnya kalau resminya kan memang laga beneran. Tapi belum teruji Indonesia. Kalau serangannya sudah teruji, tapi sisi belakang belum. Nah ini yang akan mendapatkan ujian. Sama Filipina apakah bisa jadi ujian? Nah ini dari lawan Filipina akan menjadi ujian. Apakah transisi dari menyerang ke bertahan cukup baik? Itu yang pertama. Apakah transisi dari bertahan ke menyerang juga cukup baik? Karena mereka pakai formasi 4-3-3 yang menurut saya itu formasi yang ofensif tapi cukup balance antara pertahanan dan penyerangan. Tidak seperti 4-3-2-1 misalnya yang super ofensif. Jadi rasanya sih kalau mereka bermain dengan percaya diri, mudah-mudahan banyak penonton nih datang ya. Karena kemarin cuma berapa ribu gitu ya. Tapi mungkin tergantung lawannya sih. Brunei gitu loh. Kalau lawannya Malaysia atau Filipina, mudah-mudahan kalau dengan kemenangan yang kemarin, mudah-mudahan penonton antusias karena ini Indonesia akan mendapatkan perlawanan yang lumayan nih. Tapi sih kalau saya bilang bisa menang lah. Cuma Jens Raven bisa bikin gol lagi. Siapapun bisa bikin gol, Robbie Darwis bisa bikin gol, siapapun bisa bikin gol. Ada yang unik berkembang di kalangan netizen Malaysia, mereka itu pura-pura kalah aja untuk mengecoh Indonesia. Kemarin Malaysia Filipina mereka kan. Kemarin Malaysia betul-betul kalah. Beneran kalah ya. Beneran kalah, karena mereka pun sebetulnya bermain sangat serius. Tapi hampir semua departemen kalah. Jadi rasanya sih kalau ya itu gimmick dari netizen ya. Tapi Malaysia pun kan Indonesia masih akan ketemu, bukan lawan yang mudah. Jadi tetap apalagi Malaysia kalau ketemu Indonesia dia boleh kalah lawan siapapun asal jangan lawan Indonesia. Kira-kira. Jadi harus tetap diwaspadai. Tapi Malaysia lawan Filipina aja keok, artinya kalau kita hadapi Malaysia kita sudah menang banyak dong. Kalau Indonesia menang lawan Filipina sudah pasti ke semifinal. Jadi lawan Malaysia lebih lagi untuk mencoba formasi yang atau rotasi yang kemungkinan bisa untuk menjadi rotasi alternatif. Karena kan kita ya hampir semua tim tidak bisa menggantungkan diri pada starting 11. Harus ada kalau istilahnya Pak Erik itu harus 2x11-nya harus tetap tangguh. Jadi mungkin kalau melawan Filipina menang nih, lawan Malaysia akan ada banyak rotasi lebih untuk mencoba semua kemungkinan di semua departemen, depan, belakang, tengah. Ini yang harusnya kalau hari ini menang nih
lawan Filipina menang, lawan Malaysia bisa jadi uji coba lagi karena kan ini tim belum lama berkumpul bersama dengan bermain dalam competitive matches. Mereka tidak lama, bahkan mereka tidak ada uji coba sejak mereka bergabung. Jadi untungnya ini adalah sejumlah pemain yang punya jam terbang di tim sangat tinggi. Kecuali mungkin Jens Raven ya. Jens Raven kalau di klubnya jarang bermain, tapi begitu main untuk timnas bisa langsung 6 gol misalnya gitu. Tapi kan setidaknya ketika Malaysia digulung sama Filipina, kita bisa membaca peta pertahanan mereka seperti apa. Dan Anda katakan mereka di semua departemen artinya kan tidak solid dan berantakan begitu kan? Ya, ketika melawan Filipina, Malaysia memang kelihatan betul tertekan. Mereka berusaha. Hanya ada 1-2 peluang, ada 1 tembakan kena mistar, ada 3 atau 4 shot on target. Tapi rasanya sih mereka memang sulit untuk mencetak gol karena pertahanan Filipina juga bagus. Nah ini kalau nanti lawan Indonesia kemungkinan mereka pasti akan cari menang. Apalagi kalau mereka bisa menang lawan Brunei kan. Dan Brunei pasti akan jadi lumbung gol juga. Nah ini nanti akan jadi perseteruan antara siapa yang bisa menang di antara Indonesia, Malaysia atau Filipina. Mungkin itu tugasnya timnas Brunei untuk jadi lumbung gol bagi siapa saja lawannya. Tapi kita coba analisa dulu Bung Joy, kita sudah berapa kali berhadapan dengan Filipina. Saya ajak Anda untuk menyimak grafis berikut ini. Seberapa jauh Indonesia sudah head to head dengan Filipina. Kita lihat pada SEA Games tahun 2015, Indonesia unggul 2-0 atas Filipina. Kemudian 2 tahun berselang di SEA Games berikutnya, kita tetap unggul 3-0 atas Filipina. Nah, di SEA Games tahun 2021, Indonesia mendulang 4 atas Filipina. Dan lagi-lagi di SEA Games terakhir 2023, kita masih unggul atas Filipina. 4 laga kita tidak pernah kebobolan atas Filipina. Apa catatannya Bung Joy? Ya, sekali lagi saya katakan Filipina itu dalam sejarahnya kan memang jarang merepotkan Indonesia. Tapi Anda bilang mereka berubah, ada perbaikan. Mereka berubah. Signifikan nggak? Dan mereka berubah dalam konteks usia mudanya, mereka banyak menelurkan pemain-pemain yang menurut saya jauh lebih bagus cikal bakalnya, bibit-bibitnya daripada yang ada di senior sekarang. Jadi ini yang harus diwaspadai dalam 2-3 tahun ke depan karena mereka akan menggantikan senior-seniornya. Kalau di SEA Games terakhir kan Indonesia juara kalau nggak salah kan pada tahun Bung Joy, 2023. tahan dulu. Saya harus mengantarkan breaking news dulu ya. Kita lanjutkan sesatnya. Baik, pemirsa, kami lanjutkan diskusi kami dengan Anton Sanjoyo, analis sepak bola terkait dengan kesiapan timnas Garuda Muda U23 kita. Malam ini Bung Joy akan berhadapan dalam laga menghadapi Filipina. Oke, kita punya sejarah tidak pernah kalah dari Filipina. Tetapi Filipina yang sekarang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Perbedaan itu apakah membuat kita harus waspada, ngeri atau bagaimana? Tetap waspada sih. Ya, kalau menurut saya kemarin melawan Brunei Darussalam itu modal. Ya, meskipun Brunei katakanlah memang bukan negara sepak bola lah, tapi modal kemenangan yang sangat telak dengan 6 gol dari Jens Raven ini membuat confidence pasti sangat tinggi sekali. Ya, asal jangan terlalu arogan. Ini yang sudah diingatkan juga oleh Van den Burg. Tapi memang kalau saya lihat formasi yang diterapkan oleh Van den Burg pada formasi pemain, formasi permainan, ini formasi yang menurut saya udah paling pas kemarin. Kalau kita lihat terlepas dari begitu lemahnya pertahanan atau permainan dari Brunei Darussalam, tapi 4-3-3 dengan 2 sayap yang sangat aktif, menurut saya itu yang sekarang yang terbaik yang dipunyai oleh U23. Meskipun belum satu level dengan U23 ketika Piala Asia ya, waktu itu masih Rafael Struijk dan kawan-kawan yang menang sangat mengesankan atas Yordania. Saya ingat betul bahkan nyaris lolos ke Olimpiade. Levelnya masih sedikit di bawah, tapi menurut saya dengan proses yang sekarang terjadi dengan coach Van den Burg, levelnya mungkin akan mendekati itu. Dan sekarang menurut saya banyak pemain juga yang sudah begitu termotivasi untuk bisa naik level ke level senior. Ini yang menurut saya juga ini yang sangat bagus ya, karena kan kalau buat pemain sepak bola apalagi mereka sudah memperkuat Indonesia U23, itu kan mimpi terbesarnya main di tim senior. Karena yang mampu membuat
gimmick paling hebat itu tim senior. Yang menjadi opus corona, mahkota tiap pemain itu tim senior, bukan tim usia muda. Jadi mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Doni Tri Pamungkas dari umur 10 tahun saya lihat sendiri bagaimana dia berusaha untuk bermain sebaik-baiknya. Sekarang sudah memperkuat Indonesia U23. Jadi mimpi-mimpi itu jangan sampai sirna dan mereka diberi kesempatan luar biasa. Brandon Schoenemann, saya bicara dengan ayahnya, Timo Schoenemann, tentang bagaimana dia berlatih sejak kecil, dilatih sendiri di halaman belakang. Setiap jam dilatih, dikoreksi, dimarahi, dihajar habis-habisan dalam tanda kutip. Sekarang jadi salah satu yang terbaik di lini belakang Indonesia di U23. Proses tidak mengkhianati hasil ya. Baik, Betul. Bung Joy, kita harus jeda dulu nanti. karena saatnya sekarang udah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan isu ini sesaat lagi. Tetap bersama kami. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bung Joy. Bung Joy, ada dua nama bintang dari Indonesia, Jens Raven sama Filipina, Otubisong. Ya, kita coba lihat grafisnya dulu berikut ini, dua nama yang harus kita kulik ini. Jens Raven, 19 tahun. Saya pernah 19 tahun. 6 gol di laga pertama lahir dari kakinya Jens Raven. Ini striker, kemudian dia menjadi bagian dari Bali United saat ini. Oke, kalau Jens Raven dulu nih Bung Joy. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya sempat ada polemik sebetulnya ya. Kenapa dia harus pindah dari Dordrecht ke Bali United gitu loh. Kalau saya lebih ke banyak orang sebetulnya menyayangkan, tapi di Dordrecht jam terbang dia sedikit, gitu loh. Jauh lebih baik dia mendapatkan jam terbang di Bali United, karena saya yakin dia punya bargaining power. Ketika dia tampil, dia mau masuk, dia mau dibeli oleh Bali United, dia punya bargaining power untuk mengatakan saya harus jadi pemain start. Untuk U23 penting banget jam terbang. Sangat, karena itu yang akan menentukan masa depan dia. Fondasi dia nanti untuk tim senior. Dan ini yang menurut saya kalau dia tidak mendapatkan jam terbang yang cukup banyak di Dordrecht, dia harus pergi ke tempat lain yang jam terbangnya cukup. Dan itu Bali United. Banyak orang mengatakan kenapa harus di Indonesia karena mutu kompetisinya belum terlalu bagus. Tapi Bali United menurut saya tim yang oke. Dan mudah-mudahan sih environment di Liga 1 kita ini yang sekarang namanya Super League itu bisa mengangkat, karena dia ini kan aset, ya kan aset bangsa si Jens Raven ini. Dia harus dilindungi, dia harus diberi jam terbang yang cukup, dia harus diberi peran yang cukup sehingga dia bisa kita andalkan untuk masa depan. Karena nih sekarang Ole Romeni kan cedera misalnya. Saya kenapa nggak Jens Raven ya? Karena sejak dia di 19 tuh udah sangat menonjol. Kalau main di timnas, bukan main di Dordrecht. Nah persoalannya Patrick Kluivert kan pernah bilang, dan sekarang itu juga dia pakai falsafahnya, siapa yang nggak punya jam terbang banyak di klub nggak akan dibawa. Dan mudah-mudahan dia di Bali United punya jam terbang banyak, dia bisa masuk, meningkat berpuluh kali lipat kemampuannya sehingga nanti dilirik lagi oleh tim Belanda. Siapa tahu bisa masuk Eindhoven, bisa masuk Groningen, bisa masuk Ajax, ya kan, sehingga Indonesia punya aset yang bermain di level pertama di Belanda. Bisa memenuhi syaratnya Kluivert ya. Nah, ini dengan jam terbang yang tinggi bisa. Betul ya. Kalau karirnya berarti sesuai dengan harapan para pemain sepak bola dong ya. Harus seperti itu kan, masuk timnas dewasa ya, itu impian semua pemain bola. Timnas senior itu kan impian semua pemain bola gitu loh. Nah, ini yang kalau dia mendapatkan jam terbang yang baik, kemampuannya terasah di Bali United, mudah-mudahan dia bisa menjadi top scorer bukan cuma buat Bali United tapi juga top scorer liga, dan dia bisa mengasah kemampuannya sehingga dilirik kembali. Mungkin bukan oleh Dordrecht, ya itu yang saya bilang tadi, oleh Eindhoven, asal dia memang terlalu menunjukkan, karena kan di liga-liga top di luar itu kan memang
merit system yang bukan iya. bukan karena dia aset tim nasional harus main, Betul. enggak. Karena di Belanda misalnya itu mereka memang harus membuktikan. Jadi mungkin dalam benak saya 1-2 tahun di Bali United, oke, nanti dia main main di Groningen atau main di tier keduanya Belanda, nggak masalah juga. Ini Raven sebagai striker ini apa sih keunikannya dia, Bung? Dia striker murni yang menurut saya memang tipikal yang jarang kita punyai sekarang. Bahkan oleh Romeni pun yang main di posisi nomor punggung 9 itu sebetulnya bukan striker murni juga. Dia kadang main di sayap sebetulnya. Jadi dia bisa jadi aset kita dong ya. Itu betul-betul menurut saya memang betul-betul aset dan harus dicoba oleh Kluivert gitu. Nah, ini yang barangkali harus jadi pertimbangan juga. Terlepas dari lawannya Brunei bikin 6 gol, tapi kan nggak mudah juga bikin 6 gol gitu loh, lawannya siapapun. Nah, ini kan yang menurut saya dia harus membuktikan diri juga. Sepanjang dia cool, tidak sombong, tidak arogan, menurut saya dia punya kapasitas. Karena gol-gol dia itu ciri dari gol-gol seorang striker murni. Jadi kesempatan hanya mungkin sepertiga bagi orang lain, bagi dia setengah, bagi dia satu. Jadi ini yang jarang terjadi di Indonesia. Bung Joy, sekarang kita geser ke Otto Bisong ya. Ini yang membuat Philip 2 gol ke gawang Malaysia. Dia usianya lebih muda 1 tahun daripada Raven ya, orang Virginia. Kemudian warga negara Filipina, kan orang Filipina itu kan bisa kewarganegaraan ya. Bisa karena mereka sahabatnya Amerika Serikat. Gitu. Kemudian posisinya juga sama, striker, dan saat ini dia di DC United Academy di Amerika Serikat. Apa catatan Anda, Bung? Dia ini mengingatkan saya pada striker Nigeria, Nwankwo Kanu. Gerakannya rada-rada mirip, lengki, sulit ditebak, agak liar. Dan kemarin memang dia menjadi orang yang memporak-porandakan pertahanan Malaysia dengan gerakan dia tanpa bola, gitu loh. Dan ketika dia mendapatkan bola, nggak ada ampun lagi, masuk gol. Nah, ini yang saya rasa ini bukan satu tipe ya, kurang lebih sama lah sama Jens Raven. Cuma ini pemain memang ada keistimewaannya, agak liar pergerakannya. Ini yang patut diwaspadai oleh barisan belakang Indonesia yang akan dikomandani oleh Brandon Schoenemann. Nah, saya rasa kalau dari profil tingginya mungkin sedikit lebih tinggi Basong. Brandon mungkin karena bapaknya juga tinggi besar, jadi profilnya sangat cocok untuk jadi seorang center back. Jadi ini akan jadi duel yang sangat. Tapi kita punya Raven, dia punya Basong, itu akan membuat kita lebih waspada atau bagaimana nih, Bung? Di lini belakang terutama, dia sejak dari lini tengah harus ada pemain yang mampu membuat dia tidak terlalu berleluasa untuk mendapatkan bola atau harapannya ke siapa? Tanpa bola. Di tengah sebetulnya ada Robbie Darwish yang posisinya kan dia agak sedikit di kanan. Robbie kan agak posisinya agak di kiri. Jadi memang nanti head on-nya dengan Robbie. Jadi harusnya sih mulai dari sisi tengah dia dicegat, jangan sampai kalau perlu ya sedikit bukan main kasar tapi main keras. Artinya harus banyak. Saya ingat betul ketika Tom Haye pertama kali masuk tim senior, dia menjadi orang pertama yang merebut bola di lini tengah. Banyak intercept yang dia lakukan. Nah, ini yang harus banyak dilakukan juga oleh siapapun yang nanti paling dekat dengan Basong. Ini yang mungkin ya Vandenberg pasti sudah tahu juga. Tapi menurut saya memang lini tengah harus menjadi menjadi departemen pertama yang menghentikan dia. Kalau enggak dia sangat leluasa dan liar ya. Liar, agak tricky. Ini tricky. Ini yang drama nggak? Drama nggak? Nggak drama, nggak, tapi kan? Dia licin ya? Licin, agak sulit. Dia belum tahu kalau Indonesia suka makan belut ya, lebih licin ya. Oke, Bung Joy. Sulit dihadapi. Skor, prediksi Anda malam ini Indonesia, Filipina. 3-1. 3-1 untuk Indonesia tentunya ya. Oke, saya dukung 3-1. Terima kasih Bung Joy. Kita nonton sama-sama malam ini, berikan dukungan pemirsa kepada timnas muda kita, Garuda Muda kita U23. Malam ini pukul 20.00 menghadapi Filipina. Sama-sama timnas Garuda, semoga menang. Inilah akhir diskusi kita di Dialog Prime. Jangan kemana-mana, kami masih kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami. Thank you, Bung.